Ini adalah hari kedua kami di Kuantan. Dari jendela hotel kami bisa melihat matahari terbit dan menikmatinya. Pagi itu langit Kuantan terlihat cerah, sehingga kami bisa menikmati naiknya matahari dengan jelas. Pagi ini kami berencana ke negara bagian Terengganu, atau lebih lengkapnya disebut sebagai Terengganu Darul Iman. Sehingga pagi itu kami hanya menikmati fasilitas hotel yang ada di Kuantan. Hotel yang kami tempati ini memang berbatasan langsung dengan laut, sehingga ketika kami berenang seakan-akan kami berenang di pinggir laut. Kurang lebih pukul 10 pagi kami beranjak dari hotel menuju ke Terengganu, tentu saja melalui tol. Negara bagian Terengganu Darul Iman berada di sebelah utara Kuantan. Ibu kota negara bagian Terengganu adalah Kuala Terengganu. Jarak antara Kuantan dengan Terengganu kurang lebih 200 km. Sehingga ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 2-2,5 jam. Seperti biasa kami tidak buru-buru dan menikmati selama perjalanan. Dan tentu saja setiap rest area kami coba untuk eksplor dan lihat apa saja fasilitas yang ada di dalamnya. Seperti biasa kami isi petrol terlebih dahulu, dan kali ini kami mencoba isi petrol di Shell. Hal yang unik di petrol station Malaysia adalah self-service. Jadi mungkin karena orangnya nggak banyak ya, jadi kita santai untuk bisa mengisi petrol ini dengan sendiri. Dah, yuk langsung kita beli petrolnya. Petrol? Petrol? Pam nomor 11. Berapa? Yang 97 harga berapa? 97 Harga 1 liter Shell dengan RON 97 adalah Rp3,95 atau Rp13.500. Yang 95? Ada itu aja 95. Sedangkan harga 1 liter Shell dengan RON 95 adalah Rp2.10 atau hanya sekitar Rp7.100 saja. Dan ini sudah setara dengan V Turbo di Indonesia. 10 liter ya? 10 liter. Top up nih cut Rp50. Di petrol station ini kita sekalian bisa top up kartu tol kita. Ini 50. Jadi total 75 botol. 10. Ini batu minyak. Setelah bayar petrol di kasir, kami langsung mengisi sendiri petrol dengan RON 95 sebanyak 10 liter. Sepertinya cukup untuk bekal sampai Terengganu. Perjalanan masih panjang. Kami booster pakai kopi. Dan yang di sini yang paling populer adalah kopi Costa. Kopi Costa ini sebenarnya asalnya dari London dan ditemukan oleh Sergio Costa pada tahun 1971. Tetapi pada tahun 2019 dia diakuisisi oleh Coca-Cola. Kami melanjutkan perjalanan dan menjelang zuhur sudah keluar dari gate Kuala Terengganu. Akhirnya kami sampai ke Kuala Terengganu. Kami menuju ke exit tol dan kemudian kita coba berapa harga dari Kuantan ke Terengganu. Jadi tarif tol dari Kuantan sampai Kuala Terengganu adalah Rp19 atau sekitar Rp65.000 saja.
Untuk jarak sekitar 200 km. Kalau untuk tol Cipali ya sudah sampai Palimanan ya. Sesampainya di Kuala Trengganu, kami tidak sengaja melewati suatu kawasan pariwisata yang bernama Taman Monumen. Taman Monumen atau disebut sebagai Taman Tamadun Islam ini berada di Kuala Trengganu, Malaysia, berisi tentang situs-situs Islam yang ada di seluruh dunia. Taman Tamadun Islam ini mirip seperti Taman Mini Indonesia Indah, tetapi berisi miniatur situs-situs Islam yang ada di dunia. Harga tiket masuk adalah Rp35 atau sekitar Rp120.000, tetapi sebanding dengan isinya. Setelah membayar, kami mendapatkan seperti paspor yang digunakan sebagai penanda bahwa kami sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke Taman Tamadun Islam. Jadi paspor ini seperti buku panduan berada di dalam Taman Tamadun Islam. Isinya adalah daftar situs-situs Islam yang ada di dalam miniatur Taman Tamadun Islam tersebut. Karena hari itu terlalu terik, maka kami berkeliling dunia melihat situs Islam dengan menggunakan kereta. Cukup membanggakan, situs Islam pertama yang kami lewati adalah Masjid Menara Kudus yang ada di Indonesia. Situs yang kedua adalah Masjid Sentral Patani ada di Thailand. Nah, ini kami pernah nih foto langsung di depan Masjid Patani. Situs yang ketiga adalah Masjid Sultan yang ada di Singapura. Masjid ini tentunya sudah tidak asing lagi, berada di kawasan Kampung Glam, Singapura. Situs selanjutnya adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal yang ada di Agra, India. Kemudian kami melewati Masjid Badshahi, Lahore, Pakistan. Masjid ini dibangun oleh Maharaja Mughal Aurangzeb Alamgir pada tahun 1673 Masehi. Akhirnya kami sampai di pemberhentian pertama, tepat di depan Kubah As-Sakhrah, Baitul Maqdis, Palestina. Tentu kita juga sudah tidak asing dengan Kubah As-Sakhrah ini. Kubah ini dibangun pada tahun 692 Masehi di bawah naungan Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Di pemberhentian pertama ini pengunjung boleh turun, kemudian foto-foto, bahkan bisa masuk ke dalamnya dan ada film yang diputar. Kita juga bisa naik ke lantai 2 melihat lebih dekat Kubah As-Sakhrah yang di dalamnya ada batu pijakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Tetapi sekali lagi ini adalah replikanya. Sehingga Kubah As-Sakhrah ini disebut juga sebagai Dome of Rock atau kubah yang menaungi batu. Kurang lebih 30 menit kami melihat lebih dekat Dome of Rock ini, kemudian kembali lagi kereta untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan selanjutnya adalah Masjid Samara yang ada di Irak. Masjid ini dibangun semasa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil pada abad ke-9. Pemandangan selanjutnya adalah Masjid Sheikh Lutfallah yang ada di Iran. Situs selanjutnya adalah Masjid Abu Nasr Parsa yang ada di Afghanistan. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dalam gaya Timurid. Selanjutnya adalah Aleppo Citadel yang ada di Syria. Ini diperkirakan dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi di atas sebuah bukit di Syria. Selanjutnya adalah situs Masjid Muhammad Ali yang ada di Mesir. Perjalanan kami berlanjut sampai ke Masjid Suleymaniye yang ada di Istanbul. Ini kami juga pernah foto di depan Masjid Suleymaniye. Bangunan selanjutnya adalah yang paling unik di antara yang lain, yaitu Masjid Agades yang ada di Niger.
Masjid ini dibuat dari tanah yang dikeringkan dan dibangun pada abad ke-16 pada zaman kegemilangan Agades. Dan perjalanan kami ditutup di Masjid Kul Sharif yang ada di Kazan, Rusia. Masjid ini pernah ditelantarkan tetapi direkonstruksi lagi setelah kejatuhan Uni Soviet. Tidak jauh dari Taman Tamadun Islam ada Masjid Kristal sebagai ikon kota Kuala Trengganu. Masjid ini berada di Pulau Manawan sehingga dikelilingi selat di sekitarnya. Yang unik dari Masjid Kristal ini adalah dari kubah sampai menara terbuat dari kaca sehingga berkilauan seperti kristal. Kami menyempatkan sholat zuhur dan juga beristirahat di Masjid Kristal ini. Dan destinasi terakhir kami di Kuala Trengganu adalah melihat Kuala Trengganu Drawbridge. Jembatan ini termasuk yang baru dibangun di Kuala Trengganu. Jembatan ini menghubungkan dua pulau yang ada di Kuala Trengganu dan tentu saja dia bisa diangkat, sehingga orang lokal menyebutkan sebagai jembatan angkat Kuala Trengganu. Hari sudah semakin sore dan langit Kuala Trengganu sudah semakin gelap. Sudah saatnya kami kembali ke Kuantan dan menginap lagi di Kuantan. Dalam perjalanan pulang kami tidak melalui tol sebagaimana kami berangkat tadi, tetapi kami menyusuri pantai timur Kuala Trengganu sampai menuju ke Kuantan. In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. Tidak mau ambil resiko karena hari sudah gelap, maka kami mengisi bahan bakar. Dan merek bahan bakar yang kami gunakan pada saat itu adalah Petron. $95 harga sama ya bang? Sama Petronas. Shell sama juga ya? Tapi kalau yang 97 beda-beda ya? Jadi ternyata harga bahan bakar sampai RON 95 itu disubsidi oleh pemerintah Malaysia, sehingga harganya seragam. Nah, baru untuk RON 97 ke atas harganya berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman melewati pantai timur Malaysia antara Kuala Trengganu sampai Kuantan, jangan lupa untuk membeli keropok, yaitu makanan khas dari Kuala Trengganu. Ini tatak nih. Ini satar. Ini keropok lekor. Ini keropok goreng. Keropok ini mirip otak-otak, tetapi dengan struktur yang lebih padat dan lebih keras. Selain keropok, ada juga makanan yang bernama satar. Jadi satar ini seperti ikan yang digiling dan dicampur dengan parutan kelapa. Rasanya mirip sate bandeng yang ada di Banten. Jadi malam itu kami bungkus 1 keropok lekor, 1 keropok goreng, dan 1 satar. Makanan ini dilengkapi dengan saus khas seperti saus tomat tetapi agak pedas. Kita berada di Dungun. Kita akan beri air jagung dan air nira khasnya sini. Air jagung berapa kak?
Satu berapa? Air jagung. Ini Air jagung. air jagung ya. Ah, Berapa? RM4 sebab. Ringgit. Ini air nira. Air RM5. Ringgit. Udah satu-satu dah. Satu-satu. Sampai di daerah Dungun, kami melihat di pinggir jalan banyak sekali penjual minuman air jagung dan juga lira. Penasaran dengan rasanya, kami pun membungkus air jagung dan lira tersebut. Ternyata ini adalah minuman Air khasnya lira dari apa nih, daerah Kak? Dungun. Dari kelapa. Nggak bikin mabuk kah? Nggak. Kalau biasanya tak mabuk pun. Tak mabuk. Tenang, ternyata air lira atau orang sini menyebut air lire ini nggak menyebabkan mabuk. Nah, demikian perjalanan hari ketiga kami di Malaysia yang cukup melelahkan antara Kuantan sampai Kuala Terengganu. Dengan jarak antara dua kota ini sekitar 200 km dan kami tempuh pulang pergi dalam 1 hari.